itu ngintiro, nangis ojo kintir gitu ya. Mengenai relevansi hari Sabtu di era modern saat ini. Nah, kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami Hari Santri Fatayat Ancap Beci. Perkenalkan, nama saya Firdah Nailil Karimah, bisa disapa dengan Rima. Pada episode kali ini, kita akan berbicara tentang sebuah peringatan yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Hari Santri. Hari Santri bukan hanya tentang peringatan semata, tetapi juga menyimpan banyak kisah perjuangan, makna, dan nilai-nilai yang sangat relevan hingga kini. Mari kita bahas lebih dalam apa yang sebenarnya ada di dalam peringatan Hari Santri. Pastinya saya tidak sendiri, akan saya datangkan seorang narasumber yang luar biasa. Mari kita sambut sahabat Wahyuni MPD. Wahyuni, selamat sore. Selamat sore. Enggak. Beliau merupakan Ketua PAC Fatayat NU Beci. Sekarang beliau menjabat sebagai Ketua periode 2024 sampai 2028. Ya. Beliau tinggal di Gajah Bendo, Beci, dan riwayat organisasi beliau sangat luar biasa. Di antaranya yaitu Sekretaris PAC Fatayat NU Beci pada tahun 2020 sampai 2024, Koordinator Litbang PC Fatayat NU Bangil 2020 sampai 2025, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua PAC Fatayat NU Beci 2024 sampai 2028. Ya Bu, selamat sore, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Untuk memahami apa yang ada di balik Hari Santri, kita harus kembali pada momen bersejarah yang terjadi pada 22 Oktober 1945. Di tanggal tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar dan pendiri Nahdlatul Ulama, mengeluarkan fatwa yang dikenal sebagai resolusi jihad. Fatwa ini mendorong santri dan ulama di seluruh negeri untuk ikut berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kembalinya penjajahan pasca proklamasi. Jadi seperti ini Bu, kira-kira mengapa resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dianggap sebagai momen penting dalam sejarah Indonesia? Ya, baik. Kita sebetulnya sebelum kita ngomong 22 Oktober itu, Ya. jauh panjang sebelumnya ulama santri sudah memiliki peran. Ya. Dalam buku-buku sejarah yang diulas oleh ulama Nahdlatul Ulama, kurang lebih 4 abad para santri, para ulama itu sudah melakukan upaya agar Indonesia itu merdeka. Nah, begitu Indonesia itu sudah merdeka, ternyata masih ada pihak-pihak dari luar, Inggris tentunya, yang tidak mau terima kalau negara kita itu merdeka. Nah, sebetulnya juga rentetannya sangat panjang pada momen-momen kali itu. Dimulai pada bulan September sudah banyak sekali pengaduan atau laporan apalah gitu, sehingga puncaknya di tanggal 21 sampai tanggal 22 Oktober itu para ulama NU melakukan rapat di Hofbestur Nahdlatul Ulama, kantor PBNU waktu itu, tempatnya di Surabaya, di Jalan Bukukan. Nah, di rapat itu memberikan keputusan bahwa kiai santri harus melakukan jihad fisabilillah. Masya Allah. Dan pada tanggal 22 itu juga sekaligus dikumandangkan resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Mbah Hasyim sendiri juga merupakan salah satu pasukan tinggi dari Laskar Hizbullah. Jadi Laskar Hizbullah itu memang tentara yang dibentuk oleh NU untuk merebut kemerdekaan dan juga mempertahankan kemerdekaan.
Jadi semuanya ulama, santri, mereka juga merupakan pasukan ya. Pasukan tanpa upah. Upahnya nanti berupa jariah. Gitu. Nah, itu hebatnya ulama dan santri. Jadi kita ini memberikan kontribusi kepada negara, itu tidak ada apa ya istilahnya landasan-landasan yang lain apalagi uang. Tidak ada sama sekali. Yang mereka tanamkan adalah bahwa Indonesia itu merupakan rumah kita, harus dijaganya agar beribadah nyaman, mencari ilmu juga nyaman, melakukan amal soleh itu nyaman. Maka kemudian ulama itu juga merebut bahwa ini adalah rumah kita. Gitu. Jadi itu yang menjadi alasan yang paling krusial, yang paling penting oleh ulama. Mengapa kemudian ulama itu turut andil dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Bahkan santri. Jadi kala itu ada Ansor itu juga turut andil merobek bendera yang merah putih, jadi birunya itu juga dirobek. Itu sebetulnya mereka adalah kader Ansor juga ya. Kader Ansor, terus kemudian memang anak Surabaya, sehingga sejarah kelam itu kan pernah. Hanya dikatakan arek-arek Surabaya itu saja. Ternyata mereka juga kader-kader atau pemuda dari Nahdlatul Ulama yang turut andil dalam merebut kemerdekaan. Nah, tadi ada kata jihad ya Bu ya. Nah, ketika kita mendengar kata jihad, ada berbagai pemahaman yang muncul. Namun ada konteks Hari Santri ini, resolusi jihad yang dimaksud itu sebenarnya ajakan untuk mempertahankan tanah air dari penjajah. Apa sih sebenarnya Bu? Sebenarnya makna jihad dalam konteks resolusi jihad pada masa itu? Ya, kalau kita mengacu pada teks kata saja yang memang berupaya itu. Jihad itu. Jadi karena ketika itu tentara Indonesia sendiri itu terbilang lemah, maka ulama santri ini betul-betul benteng yang sangat luar biasa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Padahal serangan-serangan yang dilakukan oleh Nika itu Nederland, kepanjangannya orang Belanda itu, lah itu mereka menyerbu Surabaya itu tidak hanya pada darat, udara, laut, semua jalur. Nah, kalau secara rasio kita ini nggak mungkin menang. Kenapa? Karena waktu itu ulama dan santri menjadi pasukan itu nggak punya senjata yang sangat luar biasa seperti Inggris, punya meriam, punya senapan dan sebagainya, gitu kan. Tetapi kemudian sangat betul ya, santri itu menang wirid itu betul sekali. menang wirid itu sangat betul sekali gitu ya, menang tirakat, menang wirid gitu kan. Kalau kalah kabeh nyantri mana. Jadi ketika itu ya Inggris itu sudah menyerbu dari berbagai kalangan itu, ulama-ulama kita, santri-santri kita ini hanya mempunyai senjata rampasan dari mereka aja. Merampas, terus kemudian ada yang pakai sujen, ada yang pakai bambu runcing gitu kan. Ada yang Mbah Hasim sendiri menggunakan kacang hijau ya, kacang hijau itu langsung jadi bom gitu kan. Nah, luar biasa sekali. Jadi memang itu semuanya dikehendaki Allah selain memang usaha dan riyadhah para ulama dan sebagainya. Kita ini kalau ngomong rasio ya tidak mungkin kita menang karena peralatan dari peperangan kala itu tidak mencukupi dengan serangan-serangan yang sudah dilakukan oleh Inggris. Tapi atas berkat rahmat Allah seperti yang telah didengungkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau tidak ada rahmat Allah, kemungkinan kita tidak mungkin akan merdeka. Selain memang usaha ulama yang sangat gigih. Jadi ulama kita itu bukan ketika itu saja melakukan atau berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tapi juga kalau kita tahu pada masa Perang Jawa ya, Perang Jawa itu dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro itu merupakan pahlawan juga seorang ulama. Pangeran Diponegoro ini anak raja, tetapi dia tidak mau tinggal dalam sebuah keraton kerajaan yang lebih banyak menghabiskan waktunya bersama neneknya itu ya, yang di Tegalrejo. Lah neneknya ini seorang ahli toriko.
mempunyai 4 mursyid thariqah. Jadi akhirnya apa yang diberikan oleh neneknya itu adalah wawasan-wawasan kebangsaan, wawasan-wawasan cinta air yang ditumbuhkan, didengungkan oleh seluruh ulama-ulama di Jawa kala itu. Nah, terjadilah perang Jawa, dan perang Diponegoro itu banyak diikuti oleh kalangan santri, kalangan kiai, juga ahli thariqah. Jadi terbukti ketika Pangeran Diponegoro itu sudah tertangkap, mereka semuanya pasukannya lari di seluruh Nusantara. Nah, begitu lari, mereka memiliki misi yang sama, yaitu menyebarkan agama Islam dan menyegarkan kembali cinta tanah air. Nah, ini kemudian terwariskan. Spirit perang ini terwariskan sampai muncul resolusi jihad dan akhirnya Indonesia merdeka. Seperti itu. Nah, itu ulama semuanya, santri semuanya. Kayak gitu, tanpa upah. Nah, itu loh Bu, ada banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kisah ini ya. Nah, santri masa lalu itu memiliki nilai keteladanan, yaitu keikhlasan ya. Iya. Keikhlasannya itu loh, Masya Allah. Keikhlasannya, pengorbanan, terus cinta tanah air. Mengapa nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, dan nilai cinta tanah air ini penting dalam kehidupan kita saat ini? Ya, bagi santri ya, karena kita kan tentu kita tahu dunia santri itu seperti apa gitu ya. Tidak kemudian tanpa kita kemudian menganggap negatif yang tidak santri. Ya, siapapun yang mau ngaji itu juga santri. Gitu ya. Siapapun yang mau ngaji intinya seperti itu. Ngaji santri, harus mondok Bu ya. Harus mondok. Siapapun yang mau ngaji memang santri itu secara general ya. Tapi kita tahu dalam dunia pesantren itu seperti apa para pengasuh menggodok kita. Ya, menggodok kita mandiri, menggodok kita ikhlas. Kita disuruh ngerumat pondok tanpa upah, misalnya kita disuruh ngerumat santri juga ya, turut serta ngerumat santri, jadi panitia ini segala macam, itu juga tanpa ada misalnya imbalan yang berupa materi lah, tetapi kita senang gitu kan ya, kita senang. Nah, itulah yang disebut sebagai hikmah. Nah, dalam berhikmah itu kita harus ikhlas. Hikmat itu ikhlas. Kalau tidak ikhlas itu dia tidak akan mencapai hikmah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena hikmah itu wujud dari kita ini mahabbah, karena kita ini cinta. Akhirnya muncul ikhlas, kemudian kita mau berkhidmat. Karena kita mencintai ulama, maka kita khidmat kepada ulama, kita juga ikhlas mentaati segala apa yang didahulukan oleh ulama-ulama kita. Itu ikhlas. Jadi memang tidak mudah kita mengasah ikhlas, tetapi itu adalah pondasi yang sangat luar biasa agar kita melakukan apapun amal dalam keseharian kita ini terasa sangat ringan, itu ya ikhlas. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu, kita ikhlas, orang menilai A sampai Z. Nah, itu kita biasa-biasa saja. Gitu. Kita nggak ingin dinilai orang, kita nggak ingin dapat imbalan materi, karena kita sudah meyakini Allah sendiri yang akan menjamin atas apa yang kita lakukan itu ya. Jadi ikhlas itu memang perlu kita dibentuk gitu. Jadi ulama kita yang sudah membentuk itu, dan alhamdulillah insya Allah kalau semuanya berkhidmat kepada NU, insya Allah kita dibentuk oleh ulama. Insya Allah semacam itu. Iya, seperti itu ya sahabat Fatayat. Selanjutnya mengenai relevansi Hari Santri di era modern saat ini. Nah, kalau saya dengarkan dari penyampaian sahabat Wahyuni tadi, sangat luar biasa. Keikhlasan, pengorbanan, dan cinta tanah air. Lantas, bagaimana kita bisa membawa semangat Hari Santri di dalam kehidupan modern saat ini? Menurut panjenengan, apa yang bisa kita lakukan? Khususnya generasi muda ya, untuk meneladani semangat perjuangan santri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus setidaknya ada sikap terima kasih. Ya, kita ini harus terima kasih kepada ulama, kepada santri yang terdahulu yang telah melakukan jihad sampai kita bisa merdeka, kita tidur nyenyak, sekolah enak, berkhidmat juga nyaman, ya tidak ada musuh, nggak ada perang macam-macam gitu. Pokoknya kita aman lah. Itu yang memang kita cari. Kita mensyukuri itu. Syukur itu adalah bentuk rasa terima kasih kita. Karena kita berterima kasih kepada mereka, maka kita harus menjaga bangsa ini.
terutama nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisi harus sangat betul-betul terjaga. Kita tidak boleh terkontaminasi dengan bentuk-bentuk asing ya. Kita punya nilai sendiri, HAM, kita punya nilai-nilai bagaimana orang Indonesia meneladani HAM dan sebagainya. Kemudian cara Indonesia berdemokrasi, mereka sudah memiliki sendiri tanpa harus didikte oleh orang lain gitu. Kemudian juga yang selanjutnya yang harus kita teladani sebagai santri adalah sikap tawaduk ya. Nah, tawaduk itu luar biasa. Itu tawaduk itu juga kita harus terus melatih hati karena tawaduk itu di dalam hati. Kalau tawaduk itu lawannya takabur, itu saja ya. Nah itu semuanya di dalam hati, ya, di dalam hati. Nah kalau hati kita ini pengen dipuji, pengen gini, pengen begini, nah itu harus kita bersihkan lah. Kita bersihkan agar santri ini tetap memiliki rasa tawaduk kepada siapapun. Karena berbuat baik itu tidak hanya kepada kiai, tidak hanya kepada orang yang memiliki pangkat jabatan, tapi seluruh lapisan masyarakat manusia itu harus kita hormati dan semua makhluk juga harus kita berbuat baik kepada semua. Gitu. Jadi kita menjaga Indonesia lah. Mari kita menjaga Indonesia, tradisi kita jaga, amalia-amalia yang telah diberikan oleh ulama itu harus kita jaga, jangan terkontaminasi dengan perkembangan zaman ya. Bolehlah kita mengikuti. Kalau menurut Mbak Wahab itu ngintiro, nanging ojo kintir gitu ya. Kita boleh ikuti arus, tapi kita nggak boleh tergerus arus gitu ya. Itu. Nah itu seperti yang didapatkan oleh Mbak Wahab, insya Allah pasti relevan sampai saat ini. Iya. Maka itu. Mungkin yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin jenengan sampaikan kepada para santri dan masyarakat umum dalam memperingati Hari Santri? Ya, baik. Sebagai santri, saya sebagai santri juga sebagai masyarakat. Ya. Bagi saya, mari kita sama-sama menjaga kerukunan. Itu juga penting. Kerukunan. Karena Indonesia ini lek wis tukaran antar saudara itu akan sangat mudah dihancurkan. Sangat mudah dihancurkan. Tetapi Indonesia itu terbukti tidak mudah dihancurkan karena kalau ada serangan dari luar kita pasti akan bisa bersatu. Nah itu hebatnya Indonesia itu. Jadi harus kita menjaga persatuan. Kita menjaga persatuan, kita menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariyah itu harus kita jaga agar kita tetap mensyukuri dan rasa terima kasih kita terwujud kepada mereka semuanya yang telah berjihad besar-besaran ya. Kita sudah nggak berjihad kayak mereka kan sampai taruhan nyawa. Iya, taruhan nyawa. Kalau kita kan tinggal gini aja Bu. Kita ini hanya sungguh-sungguh saja, nggak perlu menaruhkan nyawa. Kita sudah dilindungi oleh mereka. Nah kita harus bersyukur dengan menjaga itu semuanya. Macam itu. Ya. Nah, sahabat Fatayat sekalian, demikianlah episode kita kali ini dengan tema Hari Santri. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan dari pelajaran dari sejarah perjuangan para santri yang telah memberi kontribusi besar pada bangsa kita. Jangan lupa untuk terus meneladani semangat juang mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Hari Santri Nasional 2024. Menyambung juang, merengkuh masa depan.